Ye Tian, kamu terjebak formasi 5 racun. Pasti mati. Rajaku, tak sangka kekuatanmu sebegitu dalam. Menyerbu Aula Tabib Dewa. Hari ini kamu sudah lama tunggu kan? Ye Tian, meski kamu kuat, orang tua ini semua tumbang. Lihat berapa lama kamu tahan. Anak buah serang. Ketua, cepat pergi. Ye Tian, tunggu saja kau. Suatu hari aku akan hancurkan Aula Tabib Dewa. Paman guru, paman guru, paman guru. Aku pasti balas dendam untuk kalian. Guru. 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 Mana Ye Tian? Musibah besar kali ini kabur dari pertempuran. Tinggalkan sekolah kami. Dendam ini, Ye Tian, akan kau bayar berkali lipat. Tahan sebulan lagi. Bisa beli tas. Yang Syair mau, kasih dia kejutan. Mau nikah. Masih berani cari aku. Chen Shao, dari dulu mau nikah sama. Kamu kan... Udah selesai kerjanya, langsung makan. Kak Ma, orang butuh makan buat kuat, sekali nggak makan langsung lapar. Lihat deh, masih banyak kaca belum dibersihin. Katanya makanan itu segalanya. Ayo, udah berhenti kerja. Ayo pergi. Bro Ma, aku cuma bercanda kok. Biar aku. Sekarang juga aku kerjain. Kong Xue, kamu tegak sama aku? Ye Tian, Dia itu tunanganmu. Yang nggak berguna itu ya. Kamu ngapain? Kong Xue, Kong Xue, Semakin dia lihat, aku makin semangat. Kong Xue. Pemimpin, jangan lakukan. Jarum emas memang bisa dapat kekuatan besar. Tapi setelah ini, semua tenaga bakal hilang. Ingatannya juga lenyap, bahkan kalah dari orang biasa. Benar, pemimpin. Setelah pertarungan pemimpin lama dan Rajagu, mereka hilang tanpa jejak. Anda baru saja naik jabatan, cara ini terlalu berisiko. Pemimpin, teknik jarum emas nyawa tipis di ujung tanduk. Tolong jangan lakukan. Aku sudah putuskan. 3 paman guru tak usah bujuk lagi. Rajagu bisa kapan saja serang kuil Tabib Dewa. Guru juga nggak ada. Kalau mau lindungi kalian, hanya ini caranya. Pemimpin. Langitnya seperti ini. Aku, Ye Tian. Ini Istana Tabib Dewa Pemimpin ke-25. Segel sudah terbuka. Pemulihan sempurna. Otakmu ada masalah. Kalian berdua pasangan tak bermoral. Saat segelku berani hina aku. Apa? Segel. Kamu tiap hari makan nasi kotak. Jadi bodoh sendiri. Sangat kekanak-kanakan. Siapa kamu? Jangan ikut campur. Biar ku bereskan dia dulu. Segelku sudah terbuka. Tapi kekuatanku banyak hilang. Paksa pakai tenaga, bisa mati di tempat. Usaha terakhir sebelum mati, kukira. Kamu hebat sekali. Tadi hampir tertipu kamu. Nari sangat lemah. Cepat, bawa ke rumah Tabib Dewa. baik Nona. Nona Liu, kondisinya tak parah. Tak mungkin. Dia jatuh dari ketinggian. Begitu tinggi. Dan tadi aku cek nadinya. Sudah hampir mati. Rumah Tabib Dewa tak ada orang ya? Kenapa semua tabib bodoh? Anak muda begini, berani bicara besar. Aku
belum pernah lihat hal aneh begini. Nona Liu, dulu di Aula Tabib Dewa, kamu turun gunung sebelum selesai belajar. Apa mungkin salah diagnosa? Aula Tabib Dewa? Kamu dipanggil botol obat kecil ya? Cepat panggil kakak senior. Aku bukan botol obat kecil. Aku cuma punya 3 kakak senior. Apa kamu itu? Kamu bocah, kepalamu kebentur ya, jadi bodoh. Pura-pura gila. Datang ke klinik Immortal. Mau cari kerabat? Kupikir kamu benar-benar orang hebat. Bisa kenal Nona Liu. Ternyata cuma pecundang. Kalian pasangan brengsek, aku belum perhitungkan sama kalian. Kalian masih berani mengejar sampai sini. Ini, klinik Immortal. Tak boleh kalian ngawur di sini. Mau ribut? Keluar saja. Tunggu. Ya. Ye Tian. Kamu dari Aula Tabib Dewa kan? Siang bolong begini. Siapa yang berani ribut di klinik Immortalku? Dewa Tabib datang. Anak ini cari masalah di sini. Kakak kedua, Pengkhianat Aula Tabib Dewa. Aku tak punya adik seperti kamu. apa yang merasuki kamu sih? Aku adik seperguruanmu, bukan pengkhianat. Dulu kamu tinggalkan Aula Tabib Dewa, pergi begitu saja. Kekuatan Raja Gu menyergap Aula Tabib Dewa di gunung. Guru kita dan penjahat-penjahat itu bertarung habis-habisan. Semuanya gugur. Kamu bersembunyi 3 tahun. Sekarang masih pura-pura bodoh. Kakak kedua, aku tahu. Sekarang pergi dari sini. Kalau aku lihat kamu lagi, aku tak peduli. Sama saudara seperguruan, Apa dia benar dari... Pavilion Tabib Abadi? Itu kebanggaan kami, Jiang Cheng. Kamu cari masalah dengan Sai Yixian. Aku cenci dari Jiang Cheng yang pertama menolak. Sai Yishan, aku yang bersihkan aibmu. Brengsek. Kenapa kamu mukul orang? Hei Sai, kalau kamu tak bisa atur anak buahmu, biar aku yang atur. siapa kamu? Berani berulah di sini. Urusan keluargaku, bukan urusan orang luar. Pergi semuanya. Kalian juga, kalian semua satu geng. Tunggu saja. Aku tak akan maafkan kamu. Nona, tuan lama kamu lagi. Sedang OTW ke sini. Dulu aku pernah periksa tuan keluarga Liu. Biar aku cek lagi. Tabib Fang. Tolong kau harus selamatkan kakekku. Asal kakek baik-baik saja. Keluarga Liu pasti berimbalan besar. Kepala keluarga Liu sebenarnya sudah sekarat. 3 tahun lalu, aku paksa lanjutkan hidupnya dengan akupunktur. Sekarang, meski tabib hebat turun tangan, rasanya tak bisa selamatkan. Dokter ajaib Jiang Cheng. Hanya segitu? Bukan giliranmu bicara, kamu jangan ikut campur. Karena nyawa kakek di ujung tanduk. Biar aku coba saja. Kakak ipar, nyawa kakek terancam. Biar saja dia coba. Urusan klinik. Perlu orang luar campur? Jangan ikut campur. Kakek, Kakek. Minggir. Utamakan selamatkan nyawa. Maafkan aku, kakak seperguruan. kakek kau baik-baik saja? Bernapas lega. Tak ada rasa sakit. Selama ini belum pernah terasa senyaman ini. Berani kurang ajar padaku. Menutup titik akupunturku. Hari ini ku bersihkan pengkhianat. Sebagai penghormatan untuk guru-guru, Kakak seperguruan hentikan. Apa yang kau lakukan? ketemu mantan. Dendam ke guru semua, sudah lupa. Dasar tak berguna. Setidaknya aku masih punya perasaan. Tidak seperti kamu, terbakar amarah. Yutian cepat pergi. Dasar sampah. Itu aja nggak bisa. Bos Shen, aku datang telat. Aku beneran nggak tahu soal klinik Yixian. Ternyata ada adik seperguruan kayak gitu. Harusnya dulu aku langsung bunuh orang tua itu. Minum selagi hangat. Cari tahu.
Orang bernama Yetian ini aslinya siapa sih? Oke. Nona, Ada aura jahat di tubuhnya. Gerak ke atas bawah, aku juga nggak bisa lihat jelas. biar aku coba. Ada apa? Banyak klinik. Tapi darah kilin dan empedu Phoenix pun nggak ada. Bukannya itu tunanganmu yang suka hal aneh? Kok keluar dari klinik? Ginjalnya lemah ya? Dasar pasangan brengsek, susahan banget cari kalian. Hari ini, kalian mati bareng. Yetian brengsek lu, berhenti. Dan kamu, perempuan nggak tahu malu. Masih maki aku? Kakek, aku janji nggak berani lagi. Mulai sekarang jangan sampai aku lihat kalian lagi pergi. Yetian, nyawa Liu Ryun terancam. Aku dan kakak saya nggak bisa bantu. Cepat pergi. Ayo. Tunanganmu sebenarnya siapa? Kenapa semua tabib kenal dia? Gimana bisa? Tapi dia juga pembawa sial. Ayo pergi. Adik seperguruan tahun-tahun ini. Kamu juga nggak mudah. 2 teman. Kalian nggak apa-apa. Aku dari klinik Dewa Medis. Tadi anak itu benar-benar semena-mena. Aku akan bela kalian. Terbau-bau dari klinik Dewa Medis. Ayo pergi. Pasangan sialan. Orang yang ganggu aku. Lihat gimana aku balas. Aura jahat di tubuhnya, udah ada minimal 20 tahun, masih bisa bertahan. Memang hebat. Kak, siapin obat? Oke. Kamu mau apa? Kamu ngerti apa? Ini namanya mandi obat detox. Nggak bisa, nggak boleh lepas baju. Cewek memang ribet. No. Kamu yang begitu, mana botol obat kecil? Aku lihat kamu tiap hari makan obat. Iya, sejak lahir harus minum obat tiap hari. Ayahku bilang, kalau flek hitamku hilang, penyakitku sembuh. Kakak, jangan sedih, biar aku hapus. Kalau hilang nggak usah minum obat. Kakak sepuh. Ngapain bengong? Apa nggak bisa nyembuhin? Apa bisa sembuhin Nona begini? Ketua Aula Tabib Dewa. Turun tangan. Sembuh langsung pakai obat. Yetian, Nona keluargaku pernah selamatkanmu. Kau balas begini padanya. Dokter bodoh, kau layak warisi ilmu ketua terdahulu? Obatnya mana? Obat? Kalian pakai bahan obat jelek untuk obati orang? Andai Hua Tuo masih hidup, pasti dia dibuat marah olehmu. Yetian, jangan salahkan kakak seperguruanku, klinik medis immortal beda dengan kuil medis dewa. Ini sudah bahan terbaik di Jiangcheng. Bahan obat jelek, khasiat lemah. Dia juga lama sakit, racun menumpuk di tubuhnya. Tolong 2 tabib. Selamatkan Nona keluargaku. Botol obat kecil? Mulai sekarang, aku panggilmu botol obat kecil. Dulu aku sakit-sakitan. Guru membesarkanku dengan ramuan obat. Aku sendiri jadi obat mujarab. Kalian keluar, tanpa instruksiku tak ada yang boleh masuk. Pergi keluar. Maaf kakak aku. Bajingan. Nona, Mesum, memalukan kuil medis dewa? Kalau bukan aku, yang menolongnya, dia sudah mati. Masih membantah. Hari ini semua masalah diselesaikan. Harus bersihkan orang dalam klinik. Kakak senior racun di tubuh Nona Liu. Sudah pindah ke tubuh Yetian. Buang dia keluar. Jangan kotori klinikku. Tapi Pergi. Yetian, kalau kamu mati aku gimana?
Kakak Shu lebih baik. Senior Sai, benar-benar cerewet. Kamu sudah tidak apa-apa. Di aula tabib tadi, kamu panggil dia istri. Kenapa sekarang panggil kakak senior lagi? Aku ini pemimpin aula tabib. Racun kecil ini bukan apa-apa. Itu kakak senior. Bisa bantu cari. Darah kilin dan empedu phoenix. Kalau dapat itu, aku bisa pulih total. Entah obat yang kamu maksud benar dua itu? Kakak senior. Malam pengantin, harusnya ada anggur enak dong. Tapi anggur masih kalah wangi sama wanita cantik. Ih, gombal. Siapa tukang servis ini? Bau keringat banget. Pergi. Sakit. Adi, tangkap basah harus pas kejadian. Selingkuh berdua? Bagus juga kamu. Kongsue kamu ngantar barang siang-siang, malamnya bawa selingkuhan ke rumah, murah banget sih kamu. Murah pun masih lebih baik dari kamu si miskin. Kamu... Mau apa? Udah sembuh ginjal lemahnya? Tubuh kecil kayak gitu. Satu napas. Gigi udah mau patah, tapi mesti telan juga. Jatuh aja udah rusak badan. Sisa hidup. Bakal sia-sia. Mendingan mati sekalian. Kalian berdua tukang selingkuh belum mati? Kenapa malah aku yang mati? Kamu nggak tahu diri. Anak bau. Dia itu anaknya keluarga Chen Jiangcheng. Chen Shi. Chen Shi? Belum pernah dengar. Ngapain ngomong sama dia? Level aku. Nama keluarga Chen kami. Dia nggak layak tahu. Teman-temanmu cuma kampungan semua. Orang kayak kamu rendahan gitu. Mana tahu. Keluarga Chen ternama di Jiangcheng. Bawa-bawa dari klinik medis Cangkuan. Juga kampungan. Chen Shou wanita kamu disiram orang. Ngapain bengong? Pantas saja perempuan suka numpang kekuasaan. Sampai wine. Baunya amis. Ada 3 dokter jenius, semua dukung dia. Sekarang keluarga Chen ditindas Shenzhen, kekuatan turun. Jangan cari masalah. Pas banget, Dewa Medis Bau juga ada. Jadi saksi kita, Ye Tian, Kong Xue, pisah baik-baik. Tanda tangani, kita langsung cerai. Kertas ini udah menguning. Surat cerai kamu pasti udah siap lama kan? Aku kasih tahu aja. Sejak hari pertama aku sama dia, aku udah siapin. Rumah ini 1 menit pun aku nggak betah. Datang suka-suka, pergi juga mudah. Jadi mau apa? Asal biar aku puas mukulin kamu, baru aku lepasin kalian. Chen Shao, biar aku aja. Kamu mau mukul juga? Xing Li Kang. Berduit ya? Suka cari masalah? Jangan. Aku salah. Uliang ngapain bengong, cepat bantu. Mau apa kamu? Pergi sana. Ayo pergi cepat. Tunggu aku pulih tenaga. Cari yang hancurkan istana tabib pelaku aslinya, baru hitung urusan dengan kalian. Guru, di surat nikah ini siapa Shang Guanzuer? Iya, Tian. Kamu banyak energi yang kurang energi yin. Shang Guanzuer berkonstitusi 3 yin. Setelah nikah dengan dia, baru energi seimbang. Kalau nggak nikah gimana? Energi nggak seimbang. Benar, tapi kamu nggak usah khawatir. Kecuali pakai jarum emas. Segel teknik terlarang ini, ketidakseimbangan baru berbahaya. Guru, kamu benar-benar bawa sial Shang Guanzuer. Aku datang, tunggu obat nyala.
Raja Obat muncul. Nggak tahu Raja Obat? Siapa sebenarnya? Bodoh amat. Asal bisa deket Raja Obat. Keluarga Chen bisa naik. Terus naik. Berzenda. Anak miskin dari mana ini? Kamu boleh ke sini, cepat. Pergi satpam kecil. Ngomongnya gede juga kamu. Nona Shangguan datang. Pengemis dari mana? Berani masuk acara pembukaan tungku obat? Beraninya kamu masuk ke konferensi Kaidan? Ayahku mengundang semua tokoh terkemuka Jiangcheng. Dengan status rendahanmu, pantas datang ke sini juga? Kamu pasti Shangguan Zuer. Penampilanmu lumayan juga. Dasar mesum, benar-benar nggak tahu diri. Baru pertama kali ketemu sudah gampangan. Mesum, Jangan sentuh, nakal pantas dipukul. Pangkatmu terlalu rendah, nggak pantas bicara sama aku. Suruh Shangguan Feng keluar. Sombong sekali. Berani sebut namaku langsung. Pengemis bau. Kasih dia makanan lalu usir saja. Ngapain buang-buang omongan serang? Surat nikah itu kamu yang tulis. Masa lupa? Hubunganmu dengan ketua lama apa? Ketua lama adalah guruku. Aku ketua baru kuil tabib dewa. Ye Tian. Cacing Keluar dari tempat sampah. berani ngaku ketua baru. sejak ketua lama wafat, ketua baru nggak jelas di mana. 3 tahun ini nggak ada kabar. Jangan-jangan niat jahat. Mau pura-pura jadi ketua baru, ingin dekat-dekat keluarga Shangguan. Ayah, orang ini hatinya busuk. Jangan menikahkan adikmu padanya. Tua bangka. Sudah selesai nonton? Kontrak pernikahan ini memang aku yang tulis. Ayah, kau salah pikir. Ketua lama pernah membantuku. Aku juga bukan orang tak tahu balas budi. Acara pil obat ini, kamu bisa ikut. Tapi, cuma pantas duduk di pojok. Jadi satpam. Mau batalin pernikahan? Hall tabib dewa saja sudah tak ada. Masih saja coba pamer kekuasaan. Baru lihat dunia, ya? Sampah. Orang keluarga Shangguan semakin buruk mulutnya. Saranku lebih baik buat resep, bersihkan usus dulu. Jangan sampai nanti racun uang jatuh pingsan. Kamu, Adikku cantik banget. Kalau pukul kamu, cuman ngotori tangan Zuer. Cepat pergi dari Jiangcheng. di depan banyak anak muda berbakat, masih berani ngincer kecantikan aku? Nona Shangguan, memang cantik, tapi kamu mandul. Mau jadi istriku? Kamu belum pantas. Kurang aja. Potong lidahnya. Cepat. Tenaganya sih, lumayan. Tapi cuma preman bodoh. Cari perhatian. Enya, 3, dia gila ya? 2, 1. Binatang, kau pakai sihir apa? Tubuh Yin 3 lapis selama ini sudah sering kedukun, kan? Energi Yin turun, ringan pingsan, berat bisa mati. Shangguan Feng, kalau kau minta maaf sekarang, aku bisa kasihan. Selamatkan dia. Berani juga kau. Kutuk adikku. Aku, Shangguan Ming. Harus balas kau. Mending kalian batalkan saja. Langsung ubah jadi ruang duka. Teman, tunggu. Tadi aku keterlaluan. Semoga kau, karena aku dan mantan pemimpin, dulunya kenal. Tolong selamatkan Zuang. Ayah, dia cuma penipu. Anak durhaka, cepat minta maaf. Aku salah nilai. Mohon bantu. Please, bantu kami. Maafkan kami. Tolong maafkan kami. Orang yang diusir dari klinik dewa, berani-beraninya obati orang. Kau kira dia tabib sakti? Orang bodoh yang nggak tahu diri benalu, yang nggak paham jati diri. Apalagi sekarang? Mau deketin Nona Shangguan lagi? Kayaknya pelajaran kemarin belum cukup buat kamu. Biar kali ini kamu nggak lupa. Yetian, jangan sombong. Dulu aku lengah, nggak sempat hindar. Tapi hari ini beda. Hari tua ini acara pembuatan pil keluarga Shangguan. Aku nggak mau bikin keributan. Biar aku aja hajar dia. Yetian dasar mesum.
Masih mau lawan aku? Langkah selanjutnya, aku bikin kamu buka-bukan. Cari mati kamu. Urusan keluarga Shangguan. Nggak perlu orang luar ikut campur. Tolong selamatkan Zoer. Zoer, sadar. Cepat ucap terima kasih. Penipu. Nona Shangguan, menurutku, kamu belum sembuh. Kamu mau apa? Bersihin sisa racun. Mesum. Kalau mau, bersihin racun tuntas. Butuh energi maskulin dariku. Kalau mau, racun bersih total. Harus pakai energiku. Kurang ajar. Kamu kan ngomong apa? Ye Tian, aku bunuh kamu. Bilang sekarang siapa bos? Siapa bawahan? Kamu bos. Acara pil ini memang ramai ya. Nona Liu, maaf aku nggak sempat jemput. Mohon dimaklumi. Menantu keluarga Liu harus pakai kekerasan. Baru bisa ikut acara pembukaan pil. Apa yang kau lakukan? Aku kenal kamu, bocah botol obat. Silakan Nona Liu masuk. Duduk utama, silakan lihat. Tadi malam, aku salah paham kamu. Ini tungku pil guru sekian tahun, guru akhirnya muncul. Mau kemana? Buka tungku pil, tentu saja. Mohon Raja Obat muncul. Ye Tian, kurang ajar. Kau orang rendahan. Berani sentuh tungku pil. Cepat turun, tunggu pil ini hanya bisa dibuka penerus Raja Obat. Selain itu, tidak boleh. Kalau tidak racun menyebar. Kita semua bisa mati di sini. Ketua Balai Tabib Agung ada di sini. Mohon Raja Obat muncul. Tungku pil dibuka. Tak ada racun keluar. Jangan-jangan Ye Tian. Benar Ketua Balai Tabib Agung. Racun ini mungkin belum bereaksi langsung. Ketua keluarga Shangguan Ye Tian bertindak sembarangan. Tak kenal aturan. Paksa buka tungku pil. Dia mau mencelakai semua tokoh besar Jiangcheng. Jangan biarkan dia lolos. Berhenti pura-pura. Aksi kamu jelek banget. Aku nggak pura-pura. Kalau gitu, aku kasih apa yang kau mau. Ye Tian, meski sekarang kau benar-benar ketua baru. Tapi sekarang, kamu melukai orang. Kamu tetap salah. Pengawal. Bawa dia pergi. Siapa berani? Ayahku dan kakekmu. Teman lama. Keluarga Shangguan. Hari ini kami bersihkan klan untuk kalian. Kau mau campur tangan juga? Aku murid tercatat ketua lama juga dari Istana Tabib. Urusan Istana Tabib, bukan urusan orang luar seperti kamu, jangan ikut campur. Ternyata, orang Istana Tabib, semua penjahat merugikan orang. Hari ini, kalian semua kutangkap. Begitukah? Hari ini, aku tangkap kamu juga. Begitukah? Aku dan dua saudari seperguruan turun gunung bertahun-tahun baru tahu kami bertiga. Semua penjahat. 3 tabib hebat, mohon tenang. Anakku cuma bicara tanpa pikir. Anak durhaka, cepat minta maaf. Boleh tanya 3 tabib hebat. Dia sebenarnya ketua sekarang atau bukan? Kalau iya, tadi dia melukai orang depan umum. Kamu harus kasih penjelasan. Kakak senior, ayo kita pergi cepat. Tak perlu kau kasih ide buruk. Pancipil dibuka Raja Obat muncul. Kami di sini tunggu kepala tua. Setianshan selalu dendam padaku. Mungkin bakal gabung sama mereka, berdiri bersama. Kamu bisik-bisik lama. Masih belum tahu mau berbohong apa? Si Chen itu ngaku keracunan. Ye Tian menyalurkan tenaga bantu buang racunnya, kenapa tidak? Memang layak disebut Dewa Tabib Tuan Muda Chen, sembarangan pakai resep aneh. Obat kuat? Di badannya racun menumpuk kebanyakan. Aku cuma balas baik dengan baik. Kalian semua... Kamu... Raja Obat datang. Hari ini seluruh kepala keluarga Jiangcheng bisa ikut konferensi pil. Kebanggaan bagi Kushan. Ye Tian, silakan penonton tenang.
Di mana guruku? Gurumu, ketua lama Balai Tabib Dewa. Mana aku tahu. Pancipil milik Balai Tabib Dewa Harta Penjaga Aula. Pancipil dibuka. Tentu harus kepala lama muncul dulu. Dulu Balai Tabib Dewa hancur. Beberapa dewa tabib tewas. Kepala lama pun hilang jejak. Dapur pil turun ke dunia. Jadi tak ada hubungan lagi dengan Balai Tabib Dewa. Lalu dari mana kau dapatkan dapur pil ini? Itu kejadian 3 tahun lalu. Mana mungkin aku ingat. Hari ini resmi aku umumkan. Mulai sekarang, Jiang Cheng, semua bisnis medis akan dikelola oleh Raja Obat ini. Aku tak setuju. Medical Xian gagal kelola. Saran saya Medical Xian serahkan saja Medical Xian. Biar aku urus. Mimpi di siang bolong. Semua bisnis Jiang Cheng biar Raja Obat atur? Aku tahu kau bukan orang biasa. Aku, Raja Obat, dewa sejati satu-satunya di Jiang Cheng. Di atas semua orang, bagaimana mungkin orang biasa? Dewa sejati? Hah! Bagiku kau dewa sesat. Aura jahat lindungi tubuh. Di dalam tubuhmu sembunyikan apa? Kau tahu kan? Jangan buang waktu sama dia. Cepat serahkan kepala tua balai. Kalau tidak aku, Sucinger akan buatmu menyesal. Kepala tua balai hilang. Semua gara-gara sampah ini? Apa urusannya sama aku? Kakak seperguruan. Kipanas naik. Jangan jalankan tenaga sekarang. Ketua Kuil Tabib Agung bahkan tak bisa tangani racunku. Bawa dia ke klinik Dewa Obat sekarang, mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi klinik Dewa Obat dan Kuil Tabib Agung akan segera hilang juga. Shen Cheng, cepat atau lambat aku akan balas dendam. Rapat pembukaan pil tadinya lancar. Kenapa tiba-tiba kacau? Untung orang itu cepat kabur. Kalau tidak, dia sudah mati gara-gara pembawa sial ini. Sudah selesai sombongnya belum? Dasar pengecut bermodal backing. Meski bisa dekat sama orang-orang klinik Dewa Obat, tetap saja cuma sampah tak berguna. Mau pergi? Aku belum izinkan. Oga diajak baik-baik malah minta dihukum. Mau mati, ya? Ngomong, siapa kakek, siapa cucu? Anda kakek, saya cucu. Berhenti. Berani cari gara-gara di depan aku, Liu Ruyun. Buruan pergi. Kali ini kamu beruntung. Setelah aku jumpa Raja Obat, kuhitung lagi urusan ini. Ayo. Ye Tian! Cacingku, sisa sekte 5 racun muncul. Dari mana datangnya serangga ini? Tanya saja kakak iparmu yang baik itu. Dari mana datangnya serangga? Tanya saja kakak iparmu yang baik itu. Shen Cheng, sisa sekte 5 racun. Saat konferensi pembuatan pil, kalian terus mempersulit dia. Kalian tak suka dia? Atau benci keluarga Liu? Jalur kita beda, tak bisa kerjasama. Jaga diri saja. Ketemu kamu di sini juga. Sial banget. Chen sendiri tak berani datang. Suruh kamu mati di sini. Bawa anjing untuk mati bareng. Cocok juga sih. Lagi mikir apa? Aku tak akan mati kalau kamu mati. Siapa kamu? Cepat banget cari pasangan baru. Bisa juga, ya? Lepaskan tangan kotormu. Siapa berani bikin ribut di klinik? Dia juga dewa obat, ya? Jangan salah paham, aku cuma mau berobat. Anjing kami beberapa hari lalu makan jamu, lalu keracunan. Tolong obati, wahai dewa obat. Berani juga, berani hina dewa obat. Raja obat mau rapikan klinik. Suruh kalian obati anjing itu. Itu kesempatan buat kalian. Jangan sia-siakan muka yang sudah dikasih. Kalian meracuniku. Jangan fitnah orang baik. Kamu sendiri yang banyak berbuat jahat. Sekarang kena karmamu, kan? Aku... Darahku mendidih. Awas mati di sini. Tolong aku... Dokter harus punya belas kasih. Aku selamatkan sekali saja. Abaikan dia. Aku punya cara sendiri. Kamu main-main sama aku. Jijik ya. Di sini ada penawarnya. Terserah mau minum atau enggak.
Gimana, enak banget kan? Kalian tunggu saja. Mau kemana? Shenceng bahaya. Aku mau ingatkan Liu Ruyun kasih peringatan. Nikah sama Yetian aku nggak setuju. Shen Cheng ambisius. Mau jadi penguasa tunggal. Dia pasti akan habisi keluarga Shangguan sampai habis. Yetian statusnya tinggi. Hanya dia yang bisa cegah Shen Cheng. Kamu kenapa? Tolong aku. Gimana aku nolong kamu? Yin yang kacau balik, beri aku semua aura Yimu. Yin yang kacau balik. Aura Yimku. Ini... Yetian, ngapain kamu kesini? Yixian Klinik nggak terima kamu keluar. Kamu nggak ngerti. Nanti aku jelaskan abis nolong orang. Kamu ngerti pengobatan? Aku nggak ngerti. Tapi aku paham soal balasan. Mungkin ini memang nasib kita. Mungkin ini takdir kita. Nggak perlu. Aku bisa pakai tenagaku. Siang bolong begini, kalian berani-beraninya di aula tabib lakuin hal kotor kayak gini. Aku lagi nolong dia. Pakai baju dong. Keluar. Mau apa kamu? Mau selamatin Yetian? Nggak tahu, malu. Cepat panggil orang. Seret si mesum ini keluar. Nggak perlu. Kalian terlalu mikir. Aku cukup keluarkan tenaga. Pak Shen, orangnya Cenci bikin rusuh di klinik Dewa Tabib, terus diusir keluar. Tapi penyakit Yetian kambuh lagi. Dia hampir tewas. Dikasih ke Sai Tiangxian, dibuang dari klinik Dewa Tabib. Serius? Gua aja belum apa-apa. Udah mau mati. Bener-bener lemah. Aku mau bikin cangkir baru. Kamu tahu caranya, kan? Berhenti. Aku nggak bisa diam aja. Lihat Yetian mati. Kakak seperguruan tolong biarin aku keluar. Jangan mimpi. Kamu kejam banget. Lalu kamu ada ide lain? Cepat pergi. Sayang banget. Masih muda. Udah mau mati. Pergilah dengan tenang. Tak lama lagi akan kubuat cewek-cewek itu menemanimu juga di jalan kematian. Kamu lagi hoki? Tidak ke apa-apa. Kamu baik-baik saja? Kakak senior, Barusan itu siapa? aku nggak lihat jelas. Ayo. Salurkan yin ke dia. Lalu keluarkan yangnya. Menurutku, dia cuma mau untung sendiri. Aku percaya dia. Orang sebodoh aku aja nggak percaya. Kamu percaya. Lagian, walau yang dia bilang benar, kenapa harus Shangguan Zuer? Shangguan Zuer itu punya 3 yin. Kenapa bukan aku? Laki-laki itu yang, perempuan itu yin. Cari cewek aja, gabungin jadi 3 yin kan bisa. Ngapain? Keburu lah nggak sempat. Ayo. Gimana? Kayaknya nggak berhasil. Gimana kalau kita cari Zuer? Balikin dia saja. Jelas kita berdua kurang. Kamu mau kemana? Cari Yetian. Payah. Wanita-wanita di klinik immortal itu sombong banget. Yao Wang dari dulu nggak suka mereka. Tapi sekarang, Yetian dan Zuer makin dekat. Kita bakal musuhin Yao Wang, nggak? Keluarga Shangguan mau bertahan di Jiangcheng? Harus bergantung pada Shen Cheng. Ayo, kita temui Yao Wang. Jangan muter-muter terus. Bikin aku pusing. Ikut aku. Kakak senior, bukannya kamu mau selamatkan Yetian? Selamatkan dia. Aku malah ingin dia mati. Malah mau dia nodai aku. Kakak senior besar, Anda salah paham. Cukup jalankan energi saja. Diam. Ikut aku.
Jangan paksa aku. Ayo. Bahkan orang mati aja nggak bisa diurus. Buat apa aku perlu kamu? Bos Shen, tadinya aku hampir berhasil. Siapa sangka Xu Qinger dan Bao Bao Bao, dua perempuan murahan itu, mendadak muncul. Jangan cari alasan. Aku cuma lihat hasil. Bos Shen, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kali ini pasti nggak gagal. Ambil ini. Pergi! Pergi! Bos Shen, ada perintah apa? Keluarga Chen sudah berjuang lama di Jiangcheng. Masa Chen Shao nggak mau bawa keluarga Chen ke puncak? Tentu saja mau. Asal keluarga Chen bisa naik, aku rela buat Bos Shen. Jadi apapun. Punoh Ye Tian. Keluarga Chen akan jadi keluarga terpandang. Bajingan itu memang sudah kalah dariku. Bos Shen, aku terima tantangan ini. Serahkan padaku. Nona Liu, Kamu di mana? Cenci mau bunuh kamu? Buka pintunya. Cepat buka pintu. Shen Cheng adalah Yu Qing dari Sekte Lima Racun. Dia bisa kendalikan serangga Gu. Kehancuran Istana Tabib Dewa. Pasti ada hubungannya sama dia. Shen Cheng itu sampah. Kalau dia bisa kendalikan Gu, aku bisa jadi dewa. Mau putus hubungan sama Yetian. Juga nggak cari alasan bagus. Kakak cepat buka pintu. Kalau nggak buka, ya tak mungkin. Bisa mati. Dia keras kepala banget. Jangan buang tenaga. Cepat bawa aku ke Yetian. Jangan takut. Kita sama-sama menderita. Aku tahu semua sakitmu. Aku akan selamatkan kamu. Siapa yang keluar dari klinik dewa, akan kubunuh. Berani pukul aku? Kalau Yetian, kenapa-kenapa kamu harus mati? Peniti emas Dewa Tabib. Bisa selamatkan orang. Juga bisa bunuh. Kakak Sai, maaf ya. Cepat pergi. Yetian, kakek Chenmu datang. Cepat turun sambut aku. Yetian belum selesai juga. Yetian, ayo keluar. Jangan sembunyi, pengecut. Ayo keluar. Kalau begini terus, nyawa Yetian habis. Ini dia. Kamu nggak boleh masuk. Tempat jelek begini, kenapa kamu boleh masuk? Tapi aku nggak bisa. Minggir. Yetian udah jual rumahnya ke aku. Dia nggak di sini. Mau nipu siapa sih? Pergi. Akhirnya kutemukan juga kamu. Jangan bilang aku manfaatin kesempatan. Kamu udah musuhin Bos Shen. Ini namanya cari mati sendiri. Jangan, kumohon lepasin dia. Berapapun ku bayar. Biarin kamu mati sekarang aja. Apapun aku setuju. Oke. Kamu tuan putri keluarga Shangguan. Selalu di atas. Sombong banget. Kamu layani aku malam ini. Mungkin aku pertimbangkan ampuni dia. Jangan. Dulu kamu selamatkan aku malah nyusahin kamu. Soal fisik murni itu, harusnya aku sadar dari dulu. Sekarang, giliranku selamatkan kamu. Cepat lepas. Yetian, kamu nggak dapat apa. Rabismu kumat lagi, hari ini aku mau obatin. Yetian, gimana? Lepasin aku. Nggak mau? Mau nakal ya? Awas saja. Mimpi aja. Dia udah selamatin hidupmu. Kamu harus kasih status dong. Serius? Iya. Yetian, Kakak senior,
Ternyata aku terlalu khawatir padamu. Ayo pergi. Jangan ganggu suasana mereka. Kakak senior. Demi kamu. Kami sampai bermusuhan dengan kakak saya. Kamu nggak punya hati? Iya benar. Nggak tahu balas budi. Berani-beraninya hina cowokku. Cowokku, kamu berani hina juga. Kakak senior, bagaimanapun dia pernah selamatkan aku. Kesel enggak? Biar kamu makin kesel. Kalau kalian enggak ada urusan, mending pulang dulu. Kami mau istirahat. Makasih sudah nolong. Aku cinta pertama Yetian. Mau istirahat bareng dia juga. Aku suka Yetian. Aku juga mau tinggal. Yetian cuma milikku. Kalian keluar semua. Berani mukul aku. Aku lebih tua, kamu lebih muda. Kenapa nggak boleh mukul? Yetian, ayo tegur dia. Aku nggak ikut campur aku ini. Putri keluarga Shangguan. Statusku tinggi. Lagi pula, aku tunangannya Yetian secara resmi. Duluan. Yetian, pilih siapa? Aku mau semuanya. Yaudah milikku. Milikku Yetian, milikku. Jangan ribut. Milikku. Penyakit lamaku sudah sembuh. Cari ketua lama lebih penting? Milikku. Sudahlah, aku cari Liu Ruyun. Laki-laki memang nggak ada yang benar. Andai tahu kamu segitu genit, aku nggak bakal peduli kamu hidup atau mati. Aku cuma bercanda sama kamu. Banyak banget wanita, semuanya rebutan demi kamu. Masih sempat juga urusin aku ya? Jangan marah dong. Mereka semua ada di hati aku. Tapi kamu ada di lubuk hati aku. Rayuan manis aja. Aku tahu kok kamu pikirin aku. Senior, kalau kamu mau bantu aku cari ketua lama, aku Yetian pasti nggak akan kecewain kamu. Serius? Tanpa Shencheng keluarga Liu nggak mungkin sehebat ini. Demi orang luar. Kamu sampai fitnah dia dan mencelakai ketua lama. Tanpa bukti jelas, aku nggak asal ngomong. Lagi pula, kakak juga bukan orang luar. Udah berhenti bicara. Keluar. Kakek. Keluar. Tuan Shen, Nona sudah dipengaruhi Yetian, mulai curiga sama Anda. Apa langkah berikutnya? Nanti setelah aku bersihkan sisa-sisa sekte tabib, baru kuserahkan Liu Ruyun ke kamu. Mau dia hidup atau mati, kamu yang tentukan. Kakekku dibutakan Shencheng. Nggak percaya aku. Dengar itu belum tentu benar. Lihat sendiri baru bisa yakin. Tenang aja, aku ada cara buat buka kedok Shencheng. Datang lagi nih. Kita udah lembut banget. Kamu takut apa? Lagi pula, Shangguan Zuar udah kita ajar. Dia nggak bakal ganggu kamu lagi. Kalian mau apa? Ada orang... Jangan cari lagi. Kakek Chenmu. Di sini, sampai gua kirim lo ke kubur sekarang. Tidak tahu diri? Kukira kamu hebat. Cuma gini doang. Chen Shao, coba rasain harta kamu. Mana harta aku? Mana harta aku? Jangan cari lagi. Hartamu sudah dihancurkan, Yetian. Keluarga Chen akan punah. Tuan Tian, aku salah. Semua salahku. Semua salahku. Tak mungkin tumbuh lagi. Tapi aku bisa bikin operasi kecil. Biar kamu sama Kong Shui jadi saudari. Jadi cewek itu lebih baik dari setengah-setengah. Mau coba Chen Shao? Jadi kasih masih nggak jerak. Sudah nggak apa-apa. Gimana tangani dia? Bawa dia ke klinik Iksan. Biar saya Tianshan siksa dia. Aku sudah 2 kali kena racun. Shencheng pasti rajaku. Apa mungkin hancurnya aula tabib dewa beneran ada hubungannya sama dia? Anak buah Shencheng, semua udah kamu tangkap. Kamu masih nggak percaya. Kasim sialan. Shencheng itu orangnya sekte 5 racun. Aku nggak tahu. Kamu ngomong ke nggak? Aku udah bilang, nggak tahu. Masih ngeyel. Cepat bicara. Kakak senior, pinjamkan tusuk konde. Jangan. Berani nekat banget. Berani ngasih gu ke orang klinik Iksan. Tolong matiin aku aja. Bunuh aku. Bunuh kamu malah untung. Itu malah untung buatmu.
Baik. Baik. Ye Tian, Shen Boss punya banyak trik licik. Sehebat apapun, akhirnya juga mati di tangannya. Cepat ambil obat. Tunggu. Sepertinya, ketua Aula Tabib Dewa ini ternyata nggak seberapa. Racun apa yang dipakai? Ye Tian, kamu jarang segelisah ini. Jarang lihat kamu kayak gini. Bunuh aku aja. Biar kakak seniormu mati bareng. Bunuh dia nggak ada gunanya. Yang paling penting sekarang, selamatin bayi dulu. Chen Chi. Gak nyangka kamu berani juga. Sepertinya, aku mau coba beda sama kamu. Ye Tian, kamu pakai ilmu apa? Kok badanku panas begini? Masih bisa ngomong. Ayo lagi. Kok jadi dingin? Ini namanya panas dingin. Sedikit orang bisa tahan ini. Aku tambah 1 jurus lagi. 3, 2, 1. Itu si Xinsan. Sinya, tolong racik obat. Terus orang ini diapain? Dia udah hancur. Buang aja. Kerja kecil gini aja nggak becus. Bos Shen, tolong. Kasih aku 1 kali lagi. Oke. Makan pil ini, kamu bakal pulih. Akhirnya beres. Jangan datang. Dia gila ya. Mungkin dia diracuni Gudan dikendaliin. Nggak usah kejar, dia cuma boneka. Ye Tian, aku mau tanya sesuatu. Kalian nggak boleh masuk. Kok lama banget? Belum juga keluar. Ye Tian. Ngapain sih kamu? Lepasin kami cepat. Kamu mau bawa dia kemana? Bawa dia ke Shencheng. Sai Yishan. Sepi banget malam ini. Jangan banyak omong. Orangnya sudah kubawa. Mulai sekarang kita nggak usah ganggu. Tunggu. Kau nggak kira Ye Tian si sampah lebih berharga dari klinik medis kan? Cuma menantu. Ambisinya gede juga. Keluarga Liu hanyalah batu loncatan gue buat puncak kekuasaan. Tunggu ku habisi sisa kuil dokter dewa, semua dibasmi. Baru keluarga Liu masuk neraka. Tapi, kalau mau temani aku semalam, bisa. Nggak mau baik-baik, siap dihukum. Mana guruku? Ye Tian. Ye Tian. Terlalu percaya diri. Mana mungkin? Keturunan Raja Gu. Juga nggak hebat. Ketua keluarga Liu. Keluar. Sai Tianxian gampang marah. Kalau nggak buka titik akupuntur, Ye Tian bakal bahaya. Kakak Shu, cepetan. Ilmu Kak Sai lebih tinggi. Aku nggak bisa buka sendiri. Kenapa kamu datang? Hoki banget nih. Ngapain di sini? Jangan sentuh kakakku. Nggak sentuh kakakmu. Sentuh kamu aja. Ngapain sih? Jangan ganggu urusan penting, hancurkan. Brengsek. Pakai keluarga Liu buat loncatan. Padahal aku anggap penting. Cepat pergi dari keluarga Liu. Dasar sampah, kamu jebak aku. Jangan gerak. Bicara. Di mana guruku? Jangan khawatir teman kecil. Kau membantu kulihat jelas. Wajah asli bajingan ini, aku akan kerahkan semua koneksi. Untuk cari mantan ketua. Jangan bergerak. Sampah. Tak bisa jadi besar. Shencheng. Jangan sembarangan. Aku ini kakekmu.
tua bangka. Sekarang aku kakekmu. Kepala keluarga Liu. Gimana? Keren. Luar biasa. Selama dia masih berniat jahat, kita masih ada peluang. Ini, Yetian kau, oke? kalian... Bukan, ini ada apa? Kecurian. Keluarga Shangguan yang lakukan. Pasti Shangguan Zur. Dia dendam. Jangan bahas itu dulu. Kalian kemana? Ceritanya panjang. Shencheng akhirnya ketahuan. Shencheng anggota sisa sekte 5 racun, ahli ilmu racun. Sekarang kita sudah buat dia waspada. Dia pasti sembunyi menyerang tiba-tiba. Ilmu racunnya kalah jauh dari Raja Racun. Lagi pula, aku ada ilmu pelindung yang terang mudah dihindari. Yang sembunyi sulit dicegah. Kali ini mungkin bahaya. Kalau gitu nggak usah jaga-jaga, langsung seret keluar dia. Hancurkan saja. Nona, cepat ke gudang pinggiran kota. Nona. Nona. Mantan ketua sudah ditemukan. Malam ini aku akan habisi Yetian dan cewek-cewek itu. Cinci gila. Jangan biarkan dia rusak rencanaku. Pak Shen ini. Ini bisa netralisir kontrol. Pergi sana. Chen Shi. Kamu nggak apa-apa, Yetian. Kamu harus rasain sakit kayak aku. Cepat naik mobil. Kamu tetap di klinik medis. Biar keluarga Shangguan nggak ganggu lagi. Tapi... Nggak usah tapi-tapian. Ayo pergi cepat sana. Gimana nih? Bahkan kakekmu kamu nggak kenal. Ilmu setengah matang mau pamer di depanku. Ayo kita duel. Katanya pria jadi Kasim. Tambah kuat. Kok kamu nggak ada kemajuan sama sekali? Cuman ngomel, mending kamu jadi cewek. Ini hormon wanita buat kamu. Mana jakunku? Indah banget. Balikin suaraku. Yetian, dasar brengsek kamu. Di sini. Kamu baik-baik aja? Nona, Di mana guruku? aku antar temukan dia. Ayo. Guru, aku datang selamatinmu. Hati-hati ada jebakan Shencheng. Guru, kamu di mana? Ada apa? Kamu nggak apa-apa? Ada racun. Kamu gila. Cepat jauhkan pisaunya. Jangan gerak. Gerak lagi ku bunuh dia. Baik-baik, jangan macam-macam. Yetian, hari ini buang kemampuan martial artsmu. Tinggalkan saja kedua kaki dan tanganmu. Mungkin aku bisa biarkan kau hidup. Sudah mau mati masih berani ketawa. Malam ini, hari kematianmu. Yetian, kena racun kuku. Masih mimpi bisa bangkit. Kamu... Yetian. Dulu, aku yang bunuh kakakmu. Kamu dan si tua itu sama sekali tak tahu apa-apa. Bodoh amat kamu. Masih berani lawan aku. Dasar binatang. Hari ini, aku antar kau ketemu dia.
Ye Tian, obat bius tak bertahan lama. Cepat pergi. Dasar bodoh. Klinik pengobatan sudah hancur. Mungkin target selanjutnya keluarga Shangguan kita. Bu, apa benar kata ayah? Jangan dengar omongannya. Orang tua gila itu tahu apa. Ayo. Kita ke keluarga Liu cari Shen Cheng. Kamu oke? Kamu nggak apa-apa. Aku baik. Beberapa hari ini, untung Jower selalu menemani. Shower. Panggilnya akrab banget ya. Masih sempat cemburu juga. Shen Cheng pasti belum akan mundur. Pasti bakal manfaatin ketua lama lagi, bikin jebakan lagi. Terus gimana? Apa? Shen Cheng, ingat dulu, aku sangat menghargaimu. Tolong lepaskan aku. Alihkan perusahaan ke namaku. Aku akan lepaskan kamu. Sajikan teh. Apa ini? Longjing sebelum hujan. Semoga kerjasama lancar. Aku nggak mau minum. Aku nggak mau minum. Dasar tua bangka. Buka mulut. Buka mulut. Minum. Sekarang kamu seperti bom waktu. Tuan Shen. Menurut Andy. Aku sudah kembali. Aku sudah kembali. Benar sudah kembali. Terima kasih, Bos Shen. Kakekmu datang. Kenapa nggak sambut? Kakekmu datang. Kenapa nggak sambut? Kakek. Ini wilayah Bos Shen, bukan tempat kalian berlaku sesuka hati. Cuman menantu saja. Masih mau rebut tempat juga. Shen Cheng, kamu benar-benar nggak tahu malu. Orang tua itu sudah tanda tangan kontrak. Tanah ini sekarang milik Shen. Licik. Aku cuma ambil lagi hakku sendiri. Tentu. Cuma pakai trik. Hari ini aku bakal hancurin kamu. Hancurin aku? Kalau aku mati, ketua lama harus ikut mati juga. Mau lawan aku? Kamu pantas? Pak Shen, biar aku saja. Balik jadi cowok lagi ya, tidak? Harusnya balik jadi Kasim. Sialan lo. Sampah. Mau hidup. Serahkan guruku. Besar amat omonganmu. Besar amat omonganmu. Kalian ngapain di sini? Raja Obat. Biar bukti niat baik, aku bawa 3.000 master bela diri buat ikut Anda. Siapapun lawan Pak Shen. Siap-siap, jadi daging cincang. 3.000 master bela diri? Sepertinya hari ini bakal ada pembantaian. Mulai dari kamu dulu. Orangnya mana? Cacing lukis kulit. Ini Kakek. Nyetian pasti bisa rebut kembali perusahaannya. kalau bisa temukan ketua lama, kasih saja perusahaan ke dia. Sini, kamu. Kalau bisa temukan ketua lama, ambil balik perusahaan. Kamu jadi kepala baru keluarga Liu. Apa maksudnya? Aku mau nikahkan Ruyun denganmu. Aku mau nikahkan Ruyun denganmu. Aku nggak setuju. Aku juga nggak setuju. Kakek. Sebenarnya kita bertiga. Udah sepakat dari dulu. Kamu nih. Kamu gimana? Aku mau semuanya. Aku malah lebih nggak usah disebut. Aku sama Yetian.
Udah tunangan dari dulu. Lagian aku pernah selamatin dia 2 kali. Lagi pula, aku sudah hamil. Anaknya Yetian. Apa? Jangan. Jangan asal bicara. Waktu itu kita cuma latihan tenaga dalam... Dia hamil. Ternyata benar brengsek. Ayo lihat kamu gimana nanggulanginnya. Aku juga nggak tahu kenapa. Ini. Biar aku sendiri dulu. Yetian, tunggu aku. Aku juga mau latihan. Aku juga. Sekarang kita sudah gabung ke Raja Obat. Pohon besar ini. Kenapa masih muka lesu begitu? Kita cuma bisa tutup pintu. Kita harus bikin prestasi. Pasti dapat perhatian Raja Obat. Shin Cheng serem banget. Ngikutin dia pasti mati cepat. Kamu mikir apa? Park Shin, menurut saya, Anda di Jiangcheng sekarang udah pegang semua. Saya rasa saya juga udah nggak bantu apa-apa. Jadi, saya mau pulang kampung. Mau bertani aja. Takut padaku ya? Enggak. Mana mungkin? Yetian belum mati. Udah mau kabur? Gimana jaga pintu buatku? Bukan. Enggak. Sini. Makan. Park Shin. Makan ini. Hancurkan klinik Dokter Dewa dulu. Baru tangkap Yetian buatku. Coba lihat di celana. Sayangku balik. Sayang balik. Shin Cheng menghindar. Tapi pegang ekonomi Jiangcheng. Yetian, cepat cari cara. Cukup. Liu Ruyun dan Liu Shun. Apa nggak cari mitra lama ya? Iya. Tunggu Liu Ruyun bangkit. Baru kalahkan Shin Cheng, nanti juga nggak terlambat. Bagaimana kalau keluarga Liu nggak bisa bangkit? Apalagi dia keluarga Shangguan. Kasih 3.000 master seni bela diri buat Shin Cheng. Yetian menantu keluarga Shangguan ibuku pasti nggak lawan dia. Pasti ada salah paham. Dokter gadungan keluar kau. Cepat keluar lihat. Dokter gadungan keluar. Dokter nggak becus keluar sini. Ayo lihat. Semua sini, lihat. Cepat lihat bikin celaka. Dokter-dokter nggak becus ini. Lihat deh mereka bikin wajah ibuku. Jadi kayak gini. Cuma mereka, dokter nggak becus. Nggak punya etika. Dokter nggak becus. Klinik Ixian nggak terima kalian bikin rusuh di sini. Kamu biang masalah. Lihat nih muka saya rusak. Kamu bikin saya begini, masih aja nggak ngaku. Mertua. Teknik makeup kamu. Keren. Kamu. Kapan pernah ke klinik Yixian kami? Kok aku nggak tahu? Benar. Terserah. Hari ini saya pasti hancurin klinik Yixian ini. Harus dihancurin. Hari ini, saya nggak cuma hancurin klinik ini. Tapi juga usir kalian dari Jiangcheng. Kamu mau pukul aku? Ayo pukul. Karena demi Zuer aku tahan. Cepet pergi. Kalau nggak aku nggak bakal ramah. Tolong. Klinik Ixian nyerang orang? Berani-beraninya nyerang orang. Bangun. Masih mau mukul orang. Jahat banget. Ngapain kamu? Jangan sentuh aku. Kamu ngapain ke aku? Kasih kamu surprise. Berani-beraninya nyakiti ibuku. Nggak tanya dulu ke keluarga Shangguan 3.000 master bela diri. Setuju atau enggak? Ayah. Dasar binatang. Siapa suruh kamu ribut di sini? Cepat sujud minta maaf. Sujud dipukul mati pun nggak mau. Kamu bagus. Harta keluarga Shangguan, kamu nggak bakal dapat sepeser pun. Ayah, aku salah. Aku salah. Ketua Ye. Aku salah. Para dokter Yixian aku salah. Nggak berani lagi. Ma,
Masih bocah, nggak ngerti. Sama keluarga juga. Nggak usah sungkan. Lagi pula, sudah aku kasih pelajaran. Memalukan. Ngapain bengong? Mau makan di sini? Ayo pergi, sekarang juga pergi. Pergi. Siapa kasih kalian keberanian? Pura-pura pakai perintah tuan rumah 3.000, master bela diri. Bicara. Ibu. Bu, kamu gimana? Gak usah pura-pura. Kali ini aku nggak ampuni kalian. Bu. Selamat kepala keluarga Shangguan. Nyonya sedang hamil. Apa? Kamu serius? Tentu saja benar. Tidak mungkin. Aku tidak. Aku tidak, sungguh tidak. Berani-beraninya kau. Maaf, ini bukan salahku. Aku benar-benar tidak melakukannya. Pergi dari sini. Jangan pernah injak rumah Shangguan lagi. Pergi. Aku tidak. Aku sungguh tidak. Bu. Aku tidak. Gak apa-apa. Aku benar-benar tidak melakukannya. Dia pasti salah diagnosis. Bagus, tegas. Shen Cheng memang agak menakutkan, tapi dia memang hebat juga. Sekarang, kita bisa bereskan cewek-cewek rese itu. Sayang, jangan dandan lagi. Ayo lagi. Bisa nggak aku bagi? Yatian dengan kakak? Kamu siapa sih? Tuan Chen, menurutmu dia bakal datang nggak? Ku dengar. Dasus bu wanita Yetian. Si Bao ini paling bodoh. Dia pasti datang. Demi Yetian sendirian. Tabib Dewa Bao datang. Jangan banyak omong. Kalian bantu aku lawan Shangguan Zuer. Aku bantu kalian. Lawan kakak-kakak itu. Sip, Tabib Dewa Bao. Langsung, suka. Aku suka gayamu. Ayo, minum teh dulu. Kalau begitu semoga kerja sama kita lancar. Bodoh. Mau dagang sama gua? Gue bisa main-main sama kalian sampai habis. Tuh kan, apa gue bilang? Emang dasar bodoh. Mau minta tolong kita buat singkirin Shangguan Zuer? Mimpi aja. Sebentar lagi, kamu bakal sujud minta tolong ke aku. Harus kerjain tugas buat aku. Berhenti, lepaskan dia. Yetian! Kamu mau nonton aku sama Kak Bao? Bikin film cinta aksi. Di sana ada bangku. Bawa ke sini aja biar lihat jelas. Sekarang, lepaskan dia. Aku bisa maafkan nyawamu. Gue kasih tahu. Sekarang gue udah beda sama dulu. Gue minum obat ajaib dari bos Shen. Sekarang sekali pukul bisa bunuh lo. Masih bisa ketawa ya? Selamat, sebentar lagi. Shen Cheng bakal bunuh lo. Kalau gue nggak ketawa, masa harus nangis? Berani-beraninya lo ngedoain gue sial. Lo berani doain gue? Kongshui! Kongshui! Kongshui, Kongshui. Yetian, kamu pakai trik curang apa lagi? Tanya aja ke Shen Cheng. Ngapain tanya gue? Yetian! Mau diem aja?
Gue bakal tunjukin kemampuan gue. Kamu pikir dirimu sudah berbeda sekarang? Menurutku, memang sangat beda. Kongxue. Ada sesuatu kotor di perutnya. Sebaiknya jauhi dia. Park Shen, di perut Kongxue, kenapa ada begitu banyak cacing? Untung ada cacingku. Baru kau bisa diselamatkan. Kamu sekamar dengannya, dia pasti akan celaka. Khawatir apa? Pak Shen Mengna diusir dari rumah. Jadi pengemis, Shang Guanming juga tak berguna. Semua cuma sampah. Kamu tetap yang terbaik. Liu Guntan, Liu Nuyun. Lagi diam-diam hubungi klien lama. Siap-siap ingin menumbangkan Anda. Sepertinya sudah saatnya. Aku sendiri turun tangan. Orang-orang ini santai saja. Apa mereka tidak diancam Shen Cheng? Kembali keluarga Liu, Anda sangat dihormati. Jika ingin pakai kekuatan kami untuk bangkit lagi, keluarga Zhao pasti akan bantu tanpa ragu. Terima kasih kepala keluarga Zhao. Silakan pelan-pelan. Kepala keluarga Zhao, apa maksud Anda? Kepala keluarga Liu sudah tinggal menunggu ajal. Tentu saja untuk teteskan darah persembahan. Kau Di bawah beberapa kepala keluarga, apakah kalian dipaksa? Aku kepala baru Istana Tabib Dewa. Silakan semuanya. Tenang saja bekerja sama dengan keluarga Liu. Kau cuma pecundang bawahannya Tuan Shen. Mau bikin kami lawan Tuan Shen? Mimpi saja. Kepala keluarga Liu, kalau mau pakai kekuatan kami, bisa saja. Kepala keluarga Liu, kalau mau pakai kekuatan kami, bisa saja. Oh, Nona Liu sangat cantik. Kalau mau temani kami, minum beberapa gelas. Mungkin kami bisa pikirkan. Kalian... Biar aku temani minum. Kolaya. Aku lawan kalian bertiga. Kalau aku kalah, terserah kalian. Kalau aku menang, semua kepala keluarga harus kerja sama dengan keluarga Liu. Oke, setuju. Jangan menyesal. Ketua keluarga Sun tak pernah mabuk. Kalian sudah mabuk. Aku belum puas. Aku belum mabuk, lanjut minum. Siap kalah, harus terima. Siapa yang ingkar, jangan harap keluar dari sini. Tanda tangan kerjasama. Kau siapa berani? Ngancam kami. Kau siapa berani? Ngancam kami. Istana Tabib Dewa sudah lama dihancurkan. Kau masih pakai. Gelar itu buat pamer. Sepertinya Tuan Chen jantungnya nggak kuat. Panggil aku kakek. Aku bisa selamatkan kamu. Kamu siapa sih? Sudah cukup? Berani hina aku. Kakiku. Kakiku. Tolong aku, temanku. Tadi itu aku nggak tahu diri. Tolong selamatkan aku. Tolong bantu aku. Aku nggak berani khianati Shen Cheng. Urus dirimu baik-baik. Sudah aku bilang, siapa berani ingkar, jangan harap bisa pergi.
Berani ingkar janji? Barusan sudah kubiarkan kamu. Mau selamat patuhi aku? Ketua Ye, mulai sekarang aku nurut padamu. Hanya ikut perintahmu. Aku mau bantu keluarga Liu. Sun ingin berjaya lagi. Shen Cheng akan bunuh semua keluargaku. Aku takut. Aku takut. Pengecut. Kedua tuan tenang saja. Ye Tian bisa dipercaya. Takkan susahkan kalian. Ayo pergi. Keluarga Sun terbesar. Hanya Zhao dan Chen saja. Keluarga Liu tetap susah bangkit. Ada aku juga. Shen Cheng bebaskan anakku. Ada masalah, hadapi aku. Baiklah. Ke sini. Saya suruh kamu ke sini. Rankingmu apa? Masih mau tolong Liu Xun. Kamu ranking berapa? Ayah, Memang pantas disebut hewan berkaki. 4 binatang yang jalan pakai 4 kaki. Datang lumayan cepat juga. Potong ngomong kosongnya. Mana guruku? Jangan panik. Kalian bakal segera ketemu. Mana Chen Shao dan Bo Shen? Bos Shen kuasai segalanya di Jiangcheng. Ikut saja Bos Shen. Bisa setingkat denganku. Karena rekomendasi Chen Shao. Tapi tenang saja Chen Shao. Meski aku ikut Bo Shen, tetap jadi anak buah kecil Chen Shao. Tentu, jadi Kenapa mau mulai bertarung? Orang tua itu di tanganku. Bisa kubunuh kapan saja. Begitu ya? Aku bunuh kau dulu? Dasar binatang. Laskan. Di mana guruku? Serahkan dia. Mau tanding denganku? Masih belum cukup. Aku tanya sekali lagi. Di mana guruku? Bicara... Mana pemimpin lama? Ibumu sudah jadi pengemis. Masih bela musuh. Benar-benar anak berbakti. Ayah, apa benar kata dia? Harusnya kau terima kasih ke Ye Tian. Mau mati pun. Masih sempat adu domba. ketua lama datang. Ketua lama datang. Jangan cari lagi. Di sini. Ye Tian, ayo buka kotaknya. Lihat isinya. Shen Cheng. Mau mati ya? Mata ini cuma peringatan. Lain kali, yang ada di kotak itu bakal kepala dia. Xiao Ye Tian. Akhirnya giliranmu juga. Gua mau jadi raja di Jiangcheng. Penghalang mati. Mana orangnya lolos lagi? Kejar dia. Pak Shen tentang Wu Liang. Dulu dia lumayan bisa kita manfaatkan. Cuma gara-gara satu mata, langsung dibunuh, nggak kelewatan. Kalau nggak bunuh dia, bunuh kamu dong. Pakai matamu buat tipu Ye Tian. Bukan Pak Shen maksud saya. Orang tua itu kan kita tahan.
Kita bisa suruh Ye Tian tukar nyawa demi dia. Kamu nggak ngerti. Keluarga Liu sudah hancur. Dengan apa ya Tian lawan gua? Lagian, gue udah pasang bom waktu di deket dia. Ada yang aneh. Shen Cheng aneh. Kenapa dia nggak cari gue? Guru gue di dia apa yang dia takutin? Kenapa dia nggak langsung datang ke gue? Shangguan Zuer nggak mau balik sama gue. Biarin aja. Dia mau kemana terserah. Duduk. Shen Cheng mempromosikan dirinya sebagai Raja Obat, tapi takut keluarga Liu bangkit. Menurutku, dia cuma penakut. Meski pemimpin lama di tangannya, dia juga tak berani muncul langsung. Sekarang kita semua punya keahlian. Mungkin dia sekarang sembunyi ketakutan. Keluarga Shen hancur. Kupikir tak mungkin bangkit lagi. Mustahil bangkit lagi. Minum teh dulu, baru diskusi. Teh ini beracun. Kamu... Siapapun lawan Tuan Shen harus mati. Lao Fang, cepat. Penawarnya. Belum tahu. Aku orangnya Tuan Shen. Kamu Lebih baik khawatir dirimu. Di sini, kamu paling galak. Aku bunuh kamu dulu. Baru yang lain, lebih baik khawatir dirimu. Di sini, kamu paling galak. Aku bunuh kamu dulu. Baru yang lain, Ternyata ada jebakan. ketua ya aku salah. Semua ini karena dipaksa Shen Cheng. Kalau aku tak nurut, aku bisa mati. Dokter Sai, aku punya orang tua dan anak. Tolong ampuni aku. pengkhianat. Ketua Ye, aku salah. Rasakan akibatnya sendiri. Kau mau bunuh aku? Aku bunuh kau dulu. Kakak senior, kamu baik-baik saja? Ye Tian, Kakak senior, jangan begitu kak senior. aku panas. Kakak senior, kakak Sai, barusan. Barusan aku. Juga nggak bisa tahan perasaan, apalagi kamu demi selamatkan aku. Kakak Sai, kamu... Masih panggil kakak senior? Aku kan sudah jadi milikmu. Kalian ini, Aku pasti lagi berhalusinasi. Kang, saya nanti harus jaga aku lebih ya. Kang, saya nanti harus jaga aku lebih ya. Jaga gimana? Kasih aku. Apa? Penawarnya aku mau selamatkan ibuku. Kak Zuer. Dia kayaknya marah.
Ketua lama masih di tangan Shen Cheng selalu pasif. Nggak ada jalan keluar. Aku bisa pura-pura menyerah. Cari tahu keberadaan ketua lama. Nggak bisa. Shen Cheng itu pengecut. Dia juga bukan bodoh. Kamu kan udah pernah menyerah. Dia masih percaya kamu? Gimana kalau dia beneran bodoh? Aku ada cara. Mungkin bisa. Aku menyamar jadi dia. Temui Shen Cheng. Lalu bunuh Shen Cheng saat dia lengah. Ide bagus. Waktunya ke klinik tabib kumpulkan jenazah. Bosan terlalu percaya diri banget ya. Berani juga kau datang sendiri. Ini urusanmu ngomong. Cuma bisa gonggong. Keluar! Nona Shangguan. Pasti bukan mau. Minta tolong buat Shangguan Fang, kan? Kau kira Tuan Shen sudah menang pasti? Tuan Shen, Yetian dan cewek-cewek itu sudah tertangkap. Aku di bawah kantor. Mau diapain? Hati-hati. Ikut aku. Tuan Shen, aku bawa Liu Ruyun untukmu. Tuan Shen, orangnya mana? Di sini. Kenapa kau di sini? Tentu saja untuk perangkapmu. Kenapa kamu balik sendiri? Liu Ruyun mana? Tak kenal aku lagi? Yetian, bangun, bangun. Pengkhianat. Aku juga terpaksa. Tahu kamu benci aku karena menyakiti Meng Na, tapi kamu gunakan Shen Cheng balas dendam padaku, itu bodoh. Cepat lepasin kami. Tidak bisa. Sekarang belum boleh lepasin. Shinchan dicik. Walau kena jebak masih bisa lolos, aku harus dapat kepercayaannya. Cari tahu lokasi ketua lama. Baru kamu aman. Bajingan. Berani kau bohongi aku pakai kata manis. Hebat ya? Benar-benar seru. Bajingan ini mau tipu aku. Biar aku lepasin dia. Sialan. Bermimpi. Shen Cheng, aku ketua Hall Dewa Medis. Dia cuma wanita biasa. Lepaskan dia, aku siap terima hukuman. Mimpi aja. Shen Cheng, targetmu aku bebaskan mereka. Hari ini kalian mati bareng. Apa lagi? Ada pesan terakhir? Katakan, Bos Shen. Bagaimana kalau tangkap ketua lama? Bakar bareng. Beres sekalian. ide bagus. Bos Shen. Jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Shangguan, Shangguan. Hari ini, kalian mati bareng. Ye Tian,
Kamu bisa selamatkan dia hari ini, tapi cuma satu. Pilih dia. Yang lain mati. Shen Cheng, bajingan kamu, kalau berani hadap aku kasih satu kesempatan. Kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Perlindungan Jinzong. Mau tahan berapa lama? Baru setengah jam. Kemampuanmu cuma segini? Shen Cheng. Kakak Ipak. Bukankah kamu naksir aku? Mau bakar aku gitu aja. Sayang dong. Mereka mati atau hidup. Bukan urusanku. Lepaskan aku dan kakekku. Ruyun. Saat ada kesempatan, aku bakal bunuh kau, bajingan. Tuan Shen, hati-hati bisa jebakan. Kenapa? Mau atur aku juga? Nggak berani, nggak berani. Kakak Ipak. Mimpi aja. Jangan! Brengsek! Shen Cheng! Dasar brengsek. Shen Cheng, belum saatnya kau sombong. Hari ini, bakal kubunuh kalian semua. 2 pecundang, berani songong di depanku. Ayo, tangkap mereka. Biar bareng ke akhirat. Walau Shen Cheng lemah, mereka tetap nggak selevel dia. Mereka nggak sebodoh itu datang sendirian. Sudah datang, kan? Tuan Shen, luar, luar. Pura-pura lagi. Lanjut pura-pura. Mustahil. Mana mungkin keluarga Shangguan segitu banyak? Yang berbuat baik didukung. Yang sewenang-wenang akan sendiri. Sejak keluarga Zhao dan Ken dimusnahkan, sejak hari itu, warga Jiang Cheng anggap kau ancaman. Kepala keluarga Shangguan benar. Shen Cheng brengsek satu itu suka bunuh orang. Meski aku tunduk sama dia, tetap aja mungkin nantinya aku ada keluarga Qian serta keluarga Zhao. Dimusnahkan juga. Keluarga Sun mau bantu keluarga Shangguan. Dengan kekuatan kami. Tamparan ini buat balas dendam kakakku. Tamparan ini buat keluarga Liu. Tamparan ini untuk para prajurit dari kuil Dewa Medis yang gugur. Katakan, di mana guruku? Bunuh aku saja. Saat kau temukan gurumu, dia sudah mati kelaparan. Hahaha. Aku takkan bunuh kau. Aku mau kau sengsara dulu. Kakek, biar aku. Aku mau siksa dia. Pengkhianat. Harusnya dari dulu aku bunuh kau. Dasar jahat. Cepat bicara di mana pemimpin lama. Masih mau ngeyel? Kakek, gimana puas mukulin dia? Kurang seru? Kasih tenaga lagi. Oke. Tunggu. Lepaskan dia. Cepat bilang. Aku binatang. Aku salah. Aku binatang. Barusan sombong banget kan? Sekarang malah takut. Ye Tian, kau kakekku. Aku cucumu. Aku salah. Katakan, di mana guruku? Aku bilang, mau aku ngomong. Mimpi aja. Berani pura-pura mati. Ku garuk lagi dia. Orangnya mana? Mana dia? Ini
Ini kabur seperti cangkang kosong. Shin Senpai ya? Bisanya cuma lari. Ikut kamu pun, mending jadi penjaga di klinik Dewa Medis. Si Chen Yawe ini jaga pintu cukup profesional. Jangan-jangan dia kabur. Ditangkap Shen Cheng mati pasti. Dia malah mau jaga pintu buat kita di sini. Shin Champeng Gecut nggak punya daya lawan. Skill kabur sudah level maksimal. Santai saja. Kakekku sudah ajak seluruh keluarga Jiang Cheng cari dia. Sekalipun bisa terbang. Pasti tertangkap juga. Zuer di keluargaku, paling cerdas. Langsung patahkan andalan dia. Siapa itu? Namun siapa? Murid-muridku memang hebat. Anda Tuan Hall lama. Ya. Tuan Hall lama. Si Ye Tian. Bukan kakekku. Selalu cari Anda. Ternyata Anda aman. Segera kasih kabar ke dia. Saya belum gendong cicip murid. Ternyata dewa tua juga kena duniawi. Suka jodoh-jodohin. Oke Tuan Hall, lama urusan ini. Serahkan ke saya. Ingat, Xian Ye. Kok kamu masuk keluar? Aku lihat Tuan Hall lama. Apa? Nggak usah bangun. Pergi. Ketua lama tidak izinkan aku kembali. Melapor pada Anda? Bego. Tapi, Ketua lama tinggalkan pesan untuk Anda. Pesan apa cepat bilang? Kapan? Para murid perempuan ini semua hamil. Dia pasti muncul. Tuan, ada apa? Jika bertemu ketua lama lagi, katakan padanya, aku sudah tidak sanggup. Pelan-pelan. Minum obat? Minum. Begitu dong. Ayo minum lagi. Ayah, kenapa Anda datang? aku merasa sedikit tidak enak mampir lihat-lihat. Ayah akhir-akhir ini badan kurang fit. Kesini cari suami adikku. Iya, Tian lagi sibuk. Tak apa-apa. Biar aku saja. Kenapa aku tak lihat apa-apa? Apa beberapa hari ini terlalu capek? Kemampuan melemah. Aku tak bisa lihat. Apa? Kamu kan ketua istana tabib. Masa tak bisa begini? Sudah aku bilang, tidak nyaman. Tidak nyaman, pergi saja kalian. Istirahatlah beberapa hari. Sudah aku bilang, kenapa kamu lagi? Sudah aku bilang, kenapa kamu lagi? Kenapa tak berani akui lagi?
Paman Guru. Ketua lama, bukankah katanya kamu muncul kalau kami hamil? Tua bangka ini, kamu sebenarnya bisa keluar sendiri, tapi tetap sembunyi dari orang. Murid bayiku? Shifu. Suhu. Jangan panggil Suhu, panggil Shifu. Shifu. Lumayan hebat. Ketua lama masih belum tidur malam-malam begini. Ketua lama. Ada apa ini? Ternyata Chen Xiao. Jangan ikut campur. Minum teh. Minum tehku. Pasti tambah semangat. Energi seperti naga. Shifu, makasih. Jangan diminum. Katanya kamu dari istana tabib ketua lama. Teh semalam. Teh semalam nggak boleh diminum. Perempuan sialan. Kamu bocah. Teh Shifu nggak diminum. Kalian juga minum. Dan kalian berdua. Oke. Minum. Ayo kita semua minum. Enak. Mana Chen Shi? Shifu enak banget. Jangan tidur. Jangan tidur. Kenapa? Pasti ulah Shen Cheng. Dia masih berani datang. Kenapa nggak berani? Shen Cheng. Sampah. Bahkan serangga huapiku. Kamu nggak bisa lihat. Licik. Shijie. Shijie besar. Kamu... Sisa istana tabib. Hari ini aku akan kirim kalian ke akhirat. Kena racun kuku saya. Masih kuat juga. Gue nggak gampang kalah. Lemah banget. Ye Tian. Aku bukan tandinganmu. Tapi mereka... Kebangkitan Sekte 5 Racun. Sebentar lagi. Sebelum Shen Cheng mati, racun gu yang ditanam susah dibasmi. Katanya racunku bisa kontrol. Sebenarnya hati manusia, semua kejahatan dari hati. 4 kakak seniormu. Beda-beda karakter sama Shangguan Sher. Harus paham benar, baru bisa lolos. Takdir tak berpihak, cari jawaban kemana-mana. Tabib legendaris muncul. Gimana kau atasi racunku ini? Jangan-jangan kau sudah... Enak kan? Kakak senior, nggak bisa pakai high heels. Lari pelan-pelan. Hati-hati ya. Seru banget ya. Kamu siapa lagi? Aku sampai lupa sama kamu. Ye Tian, jangan percaya dia. Cewek ini cakep. Kakek ini asli.
Rindu banget sama murid. Ketua lama itu hidung belang. Oh, benar. Suka buka aib aku. Iya, Tian. Ada paket buatmu. Kakek, selama ini kau sembunyi di mana? Istana tabib hancur. Aku juga sempat diculik. Kamu nggak hibur aku. Malah galak. Aku salah. Apa ini? Rajaku masih hidup. Dia tantang duel. Bajingan ini